Halo teman-teman, kembali lagi di Cermin Berkaca Podcast dan dengan saya, Deska Anggoro, yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Dan di episode kali ini kita bakalan membahas suatu peristiwa alam, erupsi gunung berapi Mauna Loa, yang cukup mengejutkan akhir-akhir ini lah ya. Kenapa mengejutkan? Karena Gunung Mauna Loa ini mulai meletus lagi ya setelah hampir 38 sampai 40 tahun terakhir lamanya. Oke, sebelum langsung membahas tentang Gunung Mauna Loa, kita bahas dulu ya mulai dari pengertian gunung berapi itu sendiri. Secara umum, gunung berapi atau gunung api adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Suatu gunung berapi merupakan bentukan alam dari pecahan yang terjadi di kerak dari benda langit bermassa planet seperti bumi. Patahan tersebut mengakibatkan lava panas, abu vulkanik, dan gas yang bisa keluar dari dapur magma yang terdapat di bawah permukaan bumi. Macamnya sendiri ada banyak ya, dilihat dari aktivitasnya dan tipe bentuknya. Kalau dari aktivitasnya, ada yang aktif, ada yang non aktif ya atau mati lah, dan juga ada yang lagi masa istirahat. Sedangkan berdasarkan tipe bentuknya, terdapat gunung kerucut atau strato, gunung perisai, dan gunung maar. Nah, oke, kita mulai masuk ini ya. Gunung Mauna Loa, ya ini yang menjadi the center of topic ini ya, adalah gunung berapi aktif terbesar di dunia. Ya, terbesar di dunia. Gunung yang terletak di Hawaii ini mengalami erupsi pada Minggu 27 November kemarin, tahun ini ya, tahun 2022, waktu setempat. Dapat diketahui ya bahwa Gunung Mauna Loa termasuk gunung berapi bertipe perisai. Ya. Erupsi di Gunung Mauna Loa ini merupakan rangkaian dari peringatan sebelumnya bahwa letusan mungkin terjadi setelah adanya rentetan gempa bumi termasuk puluhan lindu yang dilaporkan pada hari Minggu saja. Meskipun lahar Mauna Loa mengalir di satu sisi gunung berapi, letusan di Hawaii Volcanoes National Park atau Taman Nasional Gunung Api Hawaii tidak mengancam masyarakat, ya, kata US Geological Survey atau USGS pada tanggal 28 November, berarti sehari setelahnya erupsi. Pada Selasanya, besoknya lagi, ya, tanggal 29 November, yang dilansir dari AFP atau agensi France Presse, tampak aliran ya bebatuan meleleh mengalir keluar dari mulut gunung yang mengeluarkan kepulan uap dan asap. Erupsi Gunung Mauna Loa di Hawaii ini memicu peringatan bahwa situasi bisa berubah dengan cepat. Menurut USGS, ya, tadi ya USGS itu tadi Survei Geologi Amerika Serikat, tekanan di Gunung Mauna Loa yang terletak di Big Island, pulau utama di Hawaii ini, telah meningkat selama bertahun-tahun. Laporan USGS menyebutkan bahwa erupsi gunung berapi aktif terbesar di dunia itu bisa dilihat dari jarak 72 km jauhnya. Ya, sejauh itu udah bisa dilihat aktivitasnya. Tepatnya di kota Kona yang ada di pantai barat Big Island. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu menjelaskan secara runtut lah tentang Gunung Mauna Loa. Yang pertama, mengapa Mauna Loa mengalami erupsi? Ya, simpelnya kok bisa gunung itu mengalami erupsi ya. Gumpalan material super panas yang disebut magma telah meluap di bawah Mauna Loa dan gunung berapi di sekitarnya dari
dari hotspot yang terletak jauh di dalam bumi. Tidak ada yang tahu persis mengapa hotspot itu ada, kata Dr. Carmen Solana, seorang ahli vulkanologi di Universitas Portsmouth di Inggris. Tetapi itu mungkin disebabkan oleh peluruan badan radioaktif di dalam mantel bumi. Gumpalan magma ini membentuk seluruh kepulauan Hawaii. Ketika Mauna Loa meletus, ya, kata Dr. Solana, magma pertama kali muncul di kaldera, semacam lubang ya berbentuk mangkok gitu lah, di puncak gunung berapi. Dan kaldera itu disebut Mokuā Waiʻiʻu ya. Disebut Mokuā Waiʻiʻu. Oke. Kaldera ini mencakup area seluas 15 km persegi dengan kedalaman 180 meter. Wow. Magma kemudian mengalir keluar dari celah di bebatuan di sisi gunung berapi dan menuruni lereng gunung. Magma yang telah keluar ke permukaan bumi disebut lava yang bersuhu kisaran 1000 derajat Celcius. Ia membakar semua yang ada di jalannya, semua yang dilalui magma itu. Yang dilalui lava itu, ya. Ketika gunung berapi meletus, mereka juga memancarkan material yang mendingin untuk membentuk pecahan kaca, yang juga disebut Pele's Hair. Pele adalah nama dewi yang diyakini tinggal di Mauna Loa, dan pecahannya tipis dan berwarna emas kecoklatan, kata Dr. Solana. Dewi itu berambut pirang dan suka marah-marah. Oke, pertanyaan yang kedua. Mengapa erupsi Mauna Loa itu penting? Mauna Loa telah meletus sebanyak 33 kali sejak tahun 1843, yang merupakan itu waktu letusan pertama kali yang tercatat. Itu rata-rata satu letusan setiap 5,5 tahun, yaitu kalau yang dihitung-hitung rata-ratanya lah sekitar segitu. Namun gunung itu terakhir kali meletus hampir 40 tahun yang lalu, ya, yang aku bilang di awal tadi. Erupsi Mauna Loa saat ini memberi generasi baru ilmuwan berkesempatan untuk mempelajari cara kerja gunung berapi, kata Profesor Hooper, seorang profesor geofisika di Universitas Leeds di Inggris. Oke, dan selanjutnya ini ada serba-serbi tentang Gunung Mauna Loa yang ada di Hawaii ini. Yang pertama kita mulai dari profilnya sendiri ya. Dilansir dari NPS atau National Park Service milik US, Gunung Mauna Loa adalah gunung berapi aktif terbesar di dunia yang dibilang tadi ya. Lokasi Gunung Mauna Loa adalah berada di Big Island, pulau utama di Hawaii, yang gunung berapi terbesar dunia ini meliputi sekitar 51% dari pulau Hawaii. Wow, 51% berarti ada pulau di Hawaii, tapi setengah pulaunya itu isinya gunung. Gila kan. Dalam bahasa Hawaii, Gunung Mauna Loa disebut Long Mountain atau gunung panjang di Hawaii. Gunung berapi ini berbentuk seperti perisai klasik yang ditandai dengan lereng yang luas dan bulat. Keberadaan Gunung Mauna Loa membentang sekitar 120 km. Wow, panjang banget tuh. Menurut data USGS, ketinggian Gunung Mauna Loa adalah sekitar 13.679 kaki atau kalau dalam meter itu 4.169 meter di atas permukaan laut. 4.000 meter ya, bukan 4 meter toh. Sementara ketinggian dari dasar laut sekitar 8 km, yang berarti total ketinggian dari dasar hingga puncak Gunung Mauna Loa adalah sekitar 17 km. Wow. Tercatat total ketinggian Gunung Mauna Loa ini lebih besar dari Gunung Everest, yaitu sekitar 8.850 meter. Beberapa lereng Mauna Loa itu jauh lebih curam daripada Kilauea, sehingga ketika
meletus, lavanya bisa mengalir lebih cepat. Nah, di sini hukum fisika bekerja ini. Yang kedua, fakta selanjutnya yaitu Gunung Mauna Loa meletus kembali sejak tahun 1984. Gunung Mauna Loa tercatat telah meletus sebanyak 33 kali ya, yang tadi aku bilang tadi, sejak letusan pertamanya tahun 1843 yang lalu. Dengan rata-rata letusan tadi 5 tahun sekali. Sementara dalam jangka waktu yang lebih lama yaitu 3000 tahun terakhir, diperkirakan Gunung Mauna Loa ini meletus rata-rata setiap 6 tahun sekali. Itu kalau kalkulasi mentahnya lah 6 tahun sekali, tapi kan bisa lebih bisa kurang. Nah, Gunung Mauna Loa meletus terakhir kalinya pada tahun 1984. Letusan Gunung Mauna Loa pada tahun tersebut merupakan periode tenang terpanjang gunung api tersebut, yakni selama 38 tahun lamanya. Ya, ternyata lebih tepatnya 30 tahun ya, bukan 40 tahun. Yang akhirnya meletus lagi pada tanggal itu tadi 27 November dari Minggu tahun 2022. Letusan tahun 1984 itu berlangsung selama 22 hari hingga menghasilkan aliran lava yang mencapai jarak 7 km dari kota Hilo di Hawaii. Oke, serba-serbi selanjutnya ini ada sejarahnya, sejarah letusan Gunung Mauna Loa ini dari tahun yang pertama, letusan pertama tahun 1843 sampai sekarang ini yang terakhir ini tahun 2022. Data yang dirangkum dari USGS ya dan NPS US, Gunung Mauna Loa meletus pertama kali tadi tahun 1843. Kemudian pada 1868 letusan Gunung Mauna Loa menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah Hawaii. Lalu letusan Gunung Mauna Loa terjadi lagi pada tahun 1880 sampai 1881 yang mengancam kota Hilo. Selanjutnya Gunung Mauna Loa meletus lagi tahun 1935 ya. Itu ada pencegahan dari pemboman udara digunakan dalam upaya mengubah arahnya. Gila ini sampai dibom-bom segala ya. Terus selanjutnya pada tahun 1942 letusan Gunung Mauna Loa ini dinyatakan sebagai rahasia selama Perang Dunia Kedua. Tahun 1950 letusan Gunung Mauna Loa disebut menjadi letusan yang paling spektakuler. Selama letusan pada 1950, lahar Mauna Loa menempuh jarak 15 mil atau 24 km ke laut dalam waktu kurang dari 3 jam. Wow, ya. Observatorium Gunung Api Hawaii yang merupakan bagian dari survei geologi US mengatakan Mauna Loa berada dalam keresahan yang meningkat sejak pertengahan bulan lalu ketika jumlah gempa bumi di puncak melonjak dari 10 menjadi 20 per hari, kemudian meningkat lagi dari 40 gempa menjadi 50 gempa per hari. Ya ini mungkin yang ini bulan Desember, yang kisaran awal-awal Desember itulah, di awal Desember akhir-akhir November yang ada berita-berita kayak gempa di Cianjur, terus ada gempa di wilayah mana itu ya, daerah Jawa Timur yang kesana lah, timur lagi ada, terus daerah Jepang hampir potensi tsunami. Nah itu kayaknya salah satu tanda-tanda awal lah potensi atas meletusnya Gunung Mauna Loa ini. Terus para ilmuwan mengatakan ya, meningkatnya gempa bumi terjadi karena lebih banyak magma mengalir ke sistem reservoir ke puncak Mauna Loa dari titik panas di bawah permukaan bumi. Frekuensi gempa telah menurun dalam beberapa hari terakhir ya, tetapi bisa aja meningkat lagi pada tanggal tersebut, bulan November tersebut ya.
Kemudian ada letusan Gunung Mauna Loa tahun 1975. Pada tahun tersebut tuh singkat ya, singkat namun spektakuler yang berlangsung kurang dari 24 jam. Yang selanjutnya tuh tahun 1984. Nah, ini letusan Gunung Mauna Loa dalam menjadi masa tenang terpanjang dalam sejarahnya. Nah, yang terbaru ini Gunung Mauna Loa meletus kembali pada tanggal 27 November kemarin tahun 2022. Meski demikian, menurut catatan sejarah dari sumber lain mengatakan masih banyak riwayat letusan Gunung Mauna Loa yang terjadi di luar daftar tadi. Ya, yang benar sih tadi kalau misalnya aku berdasarkan yang aku bicarakan ya, aku sampaikan itu kan cuma berapa sih? Nggak nyampe 10 bahkan ya, cuma 8 atau 10 ya. Jadi sedangkan yang didata itu kan 33 kali letusan, tapi yang aku sampaikan nggak sampai 10. Bahkan yang terjadi pada tahun sebelum-sebelumnya. Sejauh ini tidak ada indikasi ancaman terhadap masyarakat sekitar dan tidak ada perintah evakuasi yang dikeluarkan, kata Hawaii Emergency Management Agency. Sebagai tindakan pencegahan, 2 tempat perlindungan telah dibuka bahkan saat kira-kira setengah dari letusan Mauna Loa yang tercatat tetap berada di daerah puncak tanpa mengancam daerah berpenduduk. Menurut dari agensi lain ya. Jadi bukan masih aman juga sih bahasanya, cuma tidak berpotensi mengancam lah daerah berpenduduk. Nah, sampai juga ini ya di bagian dampak dari Gunung Mauna Loa. Gunung ini meletus ya. Yang pertama, ada masalah pernapasan bagi penduduk setempat. Dr. Jessica Johnson, ahli geofisika gunung berapi Inggris, memperingatkan aliran lahar bisa berisiko terhadap Hilo dan Kona. Itu dua daerah itu wilayah yang padat penduduk ya lainnya. Dan menambahkan bahwa gas vulkanik dapat menyebabkan masalah pernapasan bagi penduduk setempat. Dampak yang kedua adalah kegelapan. Letusan gunung berapi aktif terbesar di dunia ini menyebabkan kegelapan dan diselimuti sinar merah di langit atas pulau terbesar Hawaii itu. Gunung api ini meletus dengan menyemburkan lava panas dan terang yang keluar dari puncak gunung tersebut sekitar jam setengah 12 siang waktu setempat pada hari Minggu tersebut. Dampak yang ketiga, nah ini yang menjadi banyak pembahasan juga ya, yaitu masalah krisis iklim. Menurut USGS, letusan gunung berapi bisa memiliki dampak pada krisis iklim. Selama letusan eksplosif besar, sejumlah besar gas vulkanik, aerosol, dan abu diterbangkan ke stratosfer. Waduh, ribet banget ya. Ke stratosfer. Nah itu. Abu yang diterbangkan jatuh dengan cepat dari stratosfer. Sebagian besar hilang dalam beberapa hari hingga minggu dan berdampak kecil pada perubahan iklim. Gas vulkanik seperti sulfur dioksida menyebabkan pendinginan global. Sementara gas lain seperti karbon dioksida vulkanik dan gas rumah kaca berpotensi meningkatkan pemanasan global. Beberapa letusan gunung api selama 1 abad terakhir menyebabkan penurunan suhu rata-rata permukaan bumi. Letusan Gunung Pinatubo di Filipina contohnya ya, pada tanggal 15 Juni tahun 1991 merupakan salah satu letusan paling besar pada abad 20. Letusan Gunung Pinatubo menyemprotkan awan sulfur dioksida sebesar 20 juta ton ke stratosfer. Wow. Data ini data yang terbesar yang pernah tercatat dan menjadi gangguan aerosol terbesar pada abad ke-20.
Ada juga letusan Gunung Krakatau. Nah, ini gunung yang kita kenal lah, yang sempat juga menghebohkan dunia pada tahun 1883, dan Tambora 1815 memiliki dampak iklim yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi. Apa yang terjadi setelah Tambora adalah perubahan iklim selama 3 tahun, kata Gillen D.I. Wood, penulis buku Tambora, The Eruption, The Change in the World, yang terbit pada tahun 2014. Setelah letusan Gunung Tambora, dia menulis dunia menjadi lebih dingin dan sistem cuaca berubah total selama 3 tahun. Suhu bumi rata-rata turun 1,3 derajat Celcius. Gagal panen dan kelaparan meluas dari Asia hingga Amerika Serikat dan Eropa, katanya dalam buku tersebut. Gunung berapi yang berlokasi di dekat area khatulistiwa seperti Tambora, Krakatau, dan Mauna Loa bisa menyebabkan perubahan cuaca global jika letusannya cukup kuat untuk melepaskan gas ke stratosfer. Gas ini terperangkap karena terlalu tinggi untuk tersapu hujan. Kemudian bergerak di sepanjang garis khatulistiwa dan menyebar ke arah kutub. Sehingga panas dari matahari itu terhalang oleh gas yang memberikan efek pendinginan. Akibatnya terjadi penurunan curah hujan, gagal panen, dan kelaparan. Nah, daurut dah tuh. Karena adanya curah hujan yang turun, makanya jadi gagal panen. Karena nggak ada diproduksi panennya, akhirnya kelaparan. Nah, tuh daurut tuh. Wood, ya, Wood. Wood tadi itu tadi nama penulisnya tadi, buku tadi Tambora. Dalam tulisan ini menulis bahwa prediksi kematian pada masa itu mencapai 1 juta orang di tahun setelah letusan Tambora. Jika Anda ingin memasukkan fakta kemunculan pandemi global kolera pasca letusan Tambora, maka jumlah kematian mencapai puluhan juta, katanya. Jauh sebelum Tambora, letusan gunung api di Islandia pada tahun 536. Waduh, lebih jauh lagi nih. Tahun 536. Belum ribuan ya nih, masih ratusan. Membuat tahun tersebut sebagai tahun terburuk untuk hidup. Waduh. Dampak letusan gunung api di Islandia itu digambarkan para penulis pada masa itu ya, melalui kemunculan kabut misterius yang membawa Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia ke dalam kegelapan, baik siang maupun malam, selama 18 bulan. Wah, gila loh. Selama 1,5 tahun, nggak pagi sampai malam, gelap terus. Waduh, nggak kenal pagi siang gitu ya. Karena matahari memancarkan cahayanya tanpa kecerahan seperti bulan sepanjang tahun, tulis Procopius, sejarawan Bizantium, yang dilansir dari science.com, menulis bahwa suhu pada musim panas tahun 536 tadi itu turun 1,5 derajat Celcius menjadi 2,5 derajat Celcius, memulai dekade terdingin dalam 2300 tahun terakhir. Pada masa itu, salju turun pada musim panas di Cina. Ya waduh, gila gak tuh? Salju turun. Tapi pas musim panas, waduh. Jadi diakibatkan panen gagal, kelaparan melanda. Kronik Irlandia mencatat terjadi kegagalan roti dari tahun 536 hingga 539. Kemudian pada tahun 541, penyakit pes menyerang pelabuhan Pelusium Romawi di Mesir, lalu membawa wabah yang dicatat sebagai wabah Justinian. Wabah Justinian yang memusnahkan hampir setengah populasi Romawi Timur. Wow. Lalu, bagaimana dengan dampak karbon dioksida vulkanik yang juga disemprotkan saat erupsi gunung berapi? Menurut Badan Antariksa Amerika Menurut Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA,
Dampak pemanasan global dari erupsi gunung api tidak seberapa ya. Tidak seberapa ketimbang penyebab antropogenik atau penyebab emisi karbon akibat aktivitas manusia. Dalam situsnya ya, NASA menjelaskan bahwa peningkatan emisi karbon dioksida akibat erupsi gunung seukuran Pinatubo saja itu sama besarnya dengan emisi CO2 selama 2 hari. Selama 2 hari. Sehingga kontribusi manusia menghasilkan emisi karbon bisa jadi 100 kali dari kombinasi erupsi semua gunung api di bumi. Oke, aku coba ulangi ya. Sehingga kontribusi manusia menghasilkan emisi karbon bisa jadi 100 kali lipat dari kombinasi erupsi semua gunung api di bumi. Wow, justru manusia ini yang lebih membahayakan ya. Emisi CO2 paling besar yang mungkin dihasilkan dari letusan gunung api. Kemungkinan datang dari gunung api super seperti Yellowstone di Amerika Serikat atau Gunung Toba di Indonesia. Gunung Toba yang kini berada di dasar Pulau Samosir dan Danau Toba yang di Sumatera Utara diperkirakan meletus setiap 100.000 tahun sekali atau bisa dibilang sangat amat jarang sekali. Tetapi NASA menulis total emisi CO2 tahunan dari aktivitas manusia itu setara dengan 1 atau lebih erupsi super dari gunung-gunung ini setiap tahun. Wow. Yang tadi aja meletusnya Gunung Toba aja cuma 100.000 tahun sekali. Tapi ini total emisi yang dihasilkan dari aktivitas manusia ya, setara dengan 1 atau lebih erupsi super dari gunung itu setiap tahunnya. Wah, banget ya. Meskipun letusan gunung api seperti Mauna Loa ya jarang terjadi, sejumlah ilmuwan menyebutkan bahwa krisis iklim dapat meningkatkan lebih banyak aktivitas vulkanik. Krisis iklim terjadi akibat tingginya emisi karbon dioksida di atmosfer yang memanaskan planet, mencairkan gletser, dan menciptakan kondisi yang sesuai untuk letusan gunung berapi. Bayangkan es seperti semacam lapisan pelindung. Ketika es mencair, gunung bisa runtuh, kata Gioacchino Roberti. Dia itu mahasiswa PhD ya yang meneliti aktivitas gunung berapi di Universitas Clermont Auvergne kepada The Independent. Yang dilansir dari The Independent ya maksudnya. Jika gunung yang kehilangan esnya adalah gunung berapi, ini bisa jadi masalah besar. Sebab es yang mencair itu dan tanah longsor menghilangkan tekanan pada sistem pipa. Sistem pipa magma di dalamnya. Studi yang dilakukan oleh Roberti tadi pada tahun 2019 menemukan bahwa tanah longsor berpotensi mengacaukan dapur magma dan memicu letusan, hingga fenomena yang terkait langsung dengan iklim yang lebih hangat. Tim ilmuwan internasional saat ini sedang melakukan penelitian terobosan apakah krisis iklim mempengaruhi letusan gunung berapi dan frekuensi gempa bumi. Di lepas pantai timur Pulau Utara, Selandia Baru, tim telah mengumpulkan inti sepanjang 500 meter dari bawah dasar laut, catatan semua sedimen dan material yang disimpan selama 800.000 tahun terakhir. Dengan menganalisis setiap lapisan, para ilmuwan akan membangun gambaran tentang bagaimana gempa bumi dan letusan gunung berapi terjadi selama ribuan tahun. Setelah selesai pada awal 2024, para ilmuwan diharapkan dapat mengatakan lebih pasti apakah ada hubungan sebab akibat antara iklim dan frekuensi letusan gunung berapi dan gempa bumi. Letusan gunung Mauna Loa memiliki dampak terhadap perubahan iklim. Seberapa besar dampaknya dan bagaimana hubungannya dengan krisis iklim masih perlu penelitian lebih lanjut. Wow,
Itu dampak yang ketiga ya, dampak krisis alam. Udah sepanjang itu penjelasannya. Oke. Dan yang dampak keempat yaitu hujan abu. Sebelumnya warga di sekitar gunung juga sudah diperingatkan ya adanya potensi hujan abu. Hujan abu dapat merusak kendaraan dan bangunan, mencemari pasokan air, mengganggu saluran pembuangan dan sistem kelistrikan, dan merusak atau membunuh tumbuh-tumbuhan, kata Dinas Layanan Cuaca setempat. Sementara abu vulkanik yang abrasif dapat mengiritasi mata dan paru-paru. Wow, wow, wow. Gila sih. Gila sih. Ya, ini namanya juga bencana alam ya. Kalau udah kehendak Tuhan ya bagaimana lagi. Tapi ya yang bisa kita lakukan lah dapat dengan cara meminimalisir, dengan mencegah, dengan cara menghindari. Dalam artian menghindari bukan bukan mengelak adanya bencana, itu bukan, maksudnya memawas diri lah, mewaspadai diri dengan baik. Ya itu tadi ya penjelasan dari apa itu gunung berapi, apa itu gunung Mauna Loa, sampai dampak yang terjadi dari letusan gunung Mauna Loa itu sendiri. Dan seperti biasa, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa kawan-kawan.